Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya dan saya yakin saat ini kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama pada saat pagi hari ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dan saat ini kita akan baca hanya untuk ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Oleh lembaga Alkitab diberi judul Perasaan Tenang Dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tenang dalam Tuhan. Ketenangan adalah suatu bagian yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Bahkan setiap manusia membutuhkan yang namanya ketenangan. Oleh karena itu manusia terus berusaha, mereka terus berupaya berlomba-lomba untuk mendapatkan yang namanya ketenangan. Mereka berusaha untuk mengeluarkan uang yang begitu banyak agar mereka bisa mendapatkan yang namanya ketenangan. Bahkan ada banyak orang beranggapan bahwa di saat mereka bisa pergi ke pantai, di saat mereka bisa pergi ke luar negeri, ke luar kota, maka mereka dapat memperoleh yang namanya ketenangan. Bahkan ada banyak orang juga mereka akhirnya mengkonsumsi obat-obat penenang, bahkan obat-obat yang lain, agar mereka bisa mendapatkan yang namanya ketenangan. Namun, apakah dunia atau semua yang dilakukan oleh manusia memberikan suatu jaminan agar manusia dapat memperoleh ketenangan? Jawabannya tidak. Karena pada kenyataannya, ketenangan yang mereka peroleh, ketenangan yang sering diupayakan oleh manusia tidak dapat membuat manusia benar-benar hidup dalam ketenangan. Manusia tidak dapat mendapatkan ketenangan yang sejati. Bahkan ketenangan yang sejati tidak akan bisa juga ditemukan dari kekayaan atau harta benda. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-10 bagian B dikatakan, jangan sampai kita melekat kepada harta benda yang kita miliki. Di ayat 10 bagian B di situ dikatakan seperti ini. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Artinya apa? Harta benda, kekayaan yang kita miliki, itu juga tidak menjadi jaminan buat kita untuk kita mendapatkan ketenangan yang sejati. Ada banyak orang-orang yang bergelimangan harta, tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa tidur dengan tenang, karena mereka memikirkan bagaimana harta benda mereka. Mereka mulai khawatir, mereka mulai takut, kalau apa yang telah mereka raih, apa yang telah mereka gapai, itu akhirnya semua hilang karena dicuri oleh orang. Ada suatu film di Hollywood, judulnya film ini adalah The Bodyguard. Ini muncul kira-kira pada tahun 1992. Film ini dibintangi oleh Kevin Costner dan Whitney Houston. Di mana film ini menceritakan tentang bagaimana Houston yang berperan sebagai Rahel, seorang diva yang sangat terkenal. Suatu ketika Rahel atau Houston ini mendapat suatu surat ancaman kematian yang berkala dari penggemar maniaknya. Dan untuk melindungi dirinya, tentunya dia sebagai seorang diva yang terkenal, akhirnya Houston atau Rahel ini ia menggunakan jasa pengawal pribadi, yaitu seorang veteran angkatan perang. Dan dalam film ini ditunjukkan bagaimana banyak sekali peralatan
keamanan yang canggih yang digunakan di seluruh rumah Rahel atau Houston ini. Agar apa? Agar dia bisa tidur dengan tenang. Agar dia bisa merasa nyaman di saat dia berada di rumah. Agar dia bisa terhindar dari bahaya atau ancamannya yang datang pada dia pada saat itu. Namun, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetap saja peralatan yang canggih, pengawal yang gagah perkasa tidak bisa membuat Rahel tenang dalam hidupnya. Dia tidak bisa tenang kemanapun dia pergi. Dia tidak merasa yang namanya ketenangan. Sama seperti Rahel dalam film The Bodyguard. Seringkali dalam kehidupan kita ini, kita memiliki masalah yang membuat hidup kita tidak bisa menjadi tenang. Bahkan sampai ada yang depresi. Bahkan ada yang sampai yang berusaha untuk bunuh diri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, dalam pembacaan kita saat ini, kita dapat menemukan suatu pernyataan dari pemazmur yang akhirnya mendorong kita dan mengajak kita untuk kita bisa melihat sebuah kebenaran tentang di mana sebenarnya seseorang dapat menemukan ketenangan. Daud pada masa-masa dia menulis akan Mazmur ini. Dalam hidupnya dia merasa getir. Di tengah pada saat itu dia sedang melarikan diri dari Absalom yang ingin merebut kekuasaannya. Dalam pelarian ini Daud merasa takut dan pastinya dia merasa sedih karena Absalom adalah putranya yang dia sangat sayangi. Ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng di masa-masa pelariannya, di saat itulah dia sedang mengatakan bahwa Allah adalah kekuatan dan tempat dia berlindung. Dan tempat perlindungan pastilah akan memberikan ketenangan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang pertama, ayat kedua, ayat yang kelima dan ayat yang keenam, di situ pemazmur mengajar setiap kita bahwa ketenangan yang sejati hanya didapat dari Allah. Firman Tuhan berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Hanya dekat Allah saja manusia akan merasa tenang. Kenapa? Karena Allah adalah keselamatan kita. Karena Allah adalah gunung batu kita. Karena Allah adalah kota benteng kita. Dan Allah lah yang memberikan kita kekuatan agar kita tidak goyah. Di saat kita harus menghadapi keadaan-keadaan yang sulit. Di saat kita harus menghadapi kekhawatiran. Di saat kita harus menghadapi ketakutan. Di saat kita harus menghadapi masa depan seperti apa yang ada di depan saya. Tetapi di saat kita dekat dengan Allah, kita akan tetap merasa tenang. Kita tidak perlu menyewa seorang bodyguard. Kita tidak perlu menyewa seorang yang gagah perkasa atau yang kuat untuk melindungi kita. Tetapi firman Tuhan katakan, dekatlah dengan Allah, maka di saat itulah engkau akan memperoleh yang namanya ketenangan. Haleluya, puji Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dia tempat perlindungan kita. Dia tempat perlindungan saudara-saudara sekalian. Di saat dia menjadikan dia tempat perlindungan, maka kita aman di sana. Kita tenang di sana. Di sana kita bisa mencurahkan seluruh
isi hati kita. Kita bisa mencurahkan seluruh kekhawatiran kita. Di sana kita bisa mencurahkan seluruh ketakutan kita. Kita bisa mencurahkan seluruh masa depan kita mau seperti apa. Kita bisa curahkan kepada Tuhan. Karena Dia tempat perlindungan yang memberikan kita ketenangan. Ingat saudara, ketenangan yang sejati tidak akan pernah kita dapat dari dunia ini. Dunia ini tidak bisa memberikan ketenangan yang sejati buat kita. Tidak akan pernah dapat, kita tidak akan bisa mengandalkan kekayaan kita supaya kita menjadi tenang. Tetapi Allah lah sumber ketenangan yang sejati bagi umat manusia. Oleh karena itu, teruslah melekat kepada Allah dan teruslah bergantung kepada Allah sebagai sumber ketenangan itu. Tugas kita, dekatlah dengan Allah, melekatlah dengan Allah, intimlah dengan Allah, maka engkau akan memperoleh ketenangan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu buat kami. Kami bersyukur kami sehat, kami kuat. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang selalu baru bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap melekat kepada Engkau. Kami mau tetap dekat dengan Engkau. Kami mau tetap selalu bersama-sama dengan Engkau sebagai perlindungan kami. Karena di saat kami dekat dengan Engkau, maka kami akan memperoleh ketenangan. Berkati Tuhan seluruh umat Tuhan yang ada di GPDIC OTW Temanggung. Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, bahkan ajarkan mereka untuk tetap dekat dengan Tuhan. Karena di saat mereka dekat dengan Tuhan, mereka akan memperoleh ketenangan. Bapak Ibu Gembala diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Hikmat marifat Tuhan menyertai kehidupan mereka. Apapun Tuhan yang menjadi pelayanan mereka, kemanapun Engkau mengutus mereka untuk melayani, kasih karunia Tuhan kami percaya akan menyertai setiap langkah-langkah mereka. Terima kasih Tuhan, staf gembala, para pengerja, seluruh diaken, para pelayan-pelayan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya dilindungi oleh Tuhan. Bahkan Indonesia ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia ada di dalam rencana Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah Tuhan, event dalam waktu dekat ini, baik itu ibadah Natal, ibadah tutup tahun, dan ibadah awal tahun. Kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan yang ada. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan mereka, sehingga setiap ibadah yang kami jalankan adalah ibadah yang menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kota Temanggung diberkati oleh Tuhan. Seluruh masyarakat Kota Temanggung ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu yang akan membuat kami tetap teguh, membuat kami tetap kokoh, dan membuat kami tetap tenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.